Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini ya, Aplicom, saya ganti dengan tag video karena tadi ternyata ada kendala terkait fasilitas internet dari Google kayaknya tadi lagi down ya hari ini. Ya, hari ini rencananya kita mau diskusi. Sebenarnya solver dan goalseek yang kalian pelajari kemarin, ataupun solver yang kalian pelajari kemarin, dan ada juga yang mirip dengan solver, nanti ada namanya goalseek gitu ya. Sebenarnya sering kita gunakan nantinya, ataupun sering nanti akan kalian gunakan, terutama ketika nanti kalian akan skripsi ya, itu untuk mendesain beberapa alat ya yang ada ya, alat-alat proses atau alat pemisah ataupun alat yang lain gitu ya, tapi kebanyakan alat pemisah ataupun alat reaksi itu nanti yang membutuhkan ya ataupun memanfaatkan fitur musik ataupun solver yang ada di Excel ini gitu ya. Nah, tadi di awal waktu pertemuan itu sudah saya sampaikan beberapa alat pemisah, alat reaksi, dan juga alat pemanas ataupun pendingin gitu ya. Nah, alat pemisah itu nanti tergantung fase ya, fase eh, dan juga jenis larutan ataupun campuran yang akan kita pisahkan gitu ya, akan kita pisahkan. Entah nanti pisahkan berdasarkan perbedaan berat jenis, perbedaan kelarutan, perbedaan titik didih ataupun perbedaan fase karena itu nanti membutuhkan alat yang berbeda-beda. Sama juga dengan reaksi ya. Reaksi juga kalau kita menggunakan reaksinya bahan bakunya cair itu nanti reaktornya RATB ataupun RAP gitu ya. Kalau reaksinya gas-gas tapi menggunakan katalis padat menggunakan nanti kita reaktornya nanti akan menggunakan reaktor jenis fixed bed, entah itu nanti yang single cup ataupun multi cup gitu ya. Terus nanti ada reaksi yang gas cair ataupun gas lari itu ya, nanti menggunakan reaktor bubble. Dan juga ada reaktor yang dikombinasi dengan pemisah, namanya reaktif distilasi. Jadi reaksinya itu cair-cair di sana gitu ya. Terus setelah terbentuk produk, nanti produk itu dipisahkan langsung di dalam satu alat itu gitu ya, dari bahan baku yang tidak bereaksi ya, dengan proses distilasi atau reaktif distilasi gitu ya. Nah, salah satu alat tadi yang sudah sempat saya jelaskan gitu ya, yang mungkin nanti akan kalian temui ketika nanti kalian reaksinya itu menghasilkan produk dengan dua fase yang berbeda gitu ya. Nah, di sini salah satu alatnya adalah namanya separator. Jadi separator ini digunakan untuk memisahkan eh, dua fase yang berbeda, intinya memisahkan fase dua fase yang berbeda dalam satu campuran ataupun satu larutan. Nah, di sini nanti dicontohkan separator digunakan untuk memisahkan gas yang tidak terkondensasi, artinya pastinya masih gas gitu ya, dari campuran lain yang pastinya adalah fase cair gitu ya. Nah, di sini gas yang mau dipisahkan adalah gas hidrogen dan juga gas nitrogen karena pada suhu ruangan fasenya itu pasti gas ya, fasenya pasti gas ya. Tadi saya sudah jelaskan kalau pengen hidrogen ataupun nitrogen, hidrogen yang lebih banyak, nitrogen biasanya inert ya. Jadi hidrogen itu kalau mau dijadikan bahan baku biasanya industri itu menyimpan dia dalam fase cair. Tapi nanti kalau menyimpan dalam fase cair, gitu ya, nanti akan membutuhkan tekanan yang sangat tinggi, gitu ya. Nah, biasanya hidrogen itu dalam fase cairnya itu disimpan dalam tangki berbentuk bola. Kenapa berbentuk bola? Karena tangki berbentuk bola itu lebih kuat untuk menahan bahan baku dengan tekanan yang tinggi gitu ya. Nah, campurannya akan dipisahkan dengan separator, ada hidrogen, ada nitrogen, ada benzen, ada air, ada anilin dan juga ada nitrobenzen gitu ya. Nah, di sini ada berapa data nanti yang kita butuhkan gitu ya. Jadi di sini saya hanya mencontohkan saja di mana sebenarnya letak
goalseek ataupun solver yang nanti akan kita gunakan gitu ya, ataupun kita running untuk menentukan kondisi operasi yang tepat bagi si alat ataupun si separator ini gitu ya. Nah, data-data fisis ini harapannya karena teman-teman udah semester 6, harapannya sudah tidak bingung lagi nyarinya di mana gitu ya. Salah satu sumbernya kalian bisa pakai buku Chemical Properties Handbook, di sana lengkap sekali gitu ya data terkait data-data fisis suatu senyawa, baik dari densitas, viskositas, kapasitas, tekanan uap di sini gitu ya, terus kelarutan, surface tension gitu ya, dan sebagainya gitu ya, ada di sana gitu ya. Nah, setelah kita tahu tadi ya, berapa sih sebenarnya jumlah komponen ataupun massa masing-masing komponen gitu ya yang masuk ke dalam separator gitu ya, dan juga kita udah tahu data-data sifat fisiknya tadi. Yang berikutnya kita menghitung ataupun menentukan neraca massanya gitu ya. Jadi massa nanti akan jadi uap itu berapa, jadi produk itu berapa. Nah, berapa persen nanti yang akan menjadi uap dan akan menjadi liquid gitu ya, atau yang keluar sebagai produk dengan fase liquid dan fase vapornya. Nah, di separator itu ditentukan gitu ya, ditentukan. Nah, salah satu penentuannya itu adalah menentukan rasio cair uap ataupun L per V-nya gitu ya. Jadi di sini kita trial sampai nanti menentukan sampai nanti kita dapatkan kondisi operasi yang sesuai gitu ya untuk ataupun untuk menghasilkan produk gas yang kita inginkan. Intinya gitu ya. Nah, untuk menentukan berapa sih kondisi operasi yang tepat ketika kita menggunakan L per V ataupun rasio cair uapnya tertentu. Nah, di sini tadi saya contohkan ya, kalau sebelumnya tadi 0,9 gitu ya. Nah, di sini saya coba contohkan di 0,6 gitu ya. Nah, si suhu itu nanti akan berubah seiring dengan perubahan L per V. Namun, kita harus memastikan bahwa L per V yang kita trial ini itu nilainya tidak jauh dari nilai L per V hasil hitungan ya. Jadi L per V hasil hitungan. Jadi di sini ada ya ada yang digunakan untuk menghitung apa? Fraksi cair dan juga fraksi uap gitu ya. Nah, ini data yang merah ini adalah error ataupun selisih antara L per V hasil trial yang kita tentukan dengan L per V hasil hitungan. Nah, kita pengen error ini nanti hasilnya 0, sehingga nanti ada suhu yang harus kita ubah-ubah sehingga nanti L per V hasil hitungannya itu mendekati L per V hasil trial yang kita inginkan. Nah, caranya bisa kita gonta-ganti satu persatu gitu ya, kita ganti 50, kita ganti 70 dan sebagainya gitu. Sangat bisa gitu ya, sangat bisa. Misalnya kita ganti 50 di sini. Oh, mengecil. Nanti kita ganti 60 gitu ya. Berkurang lagi kita ganti 70 gitu ya. Bisa gitu ya. Tapi ini membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga Excel itu punya fitur namanya adalah Goalseek. Goalseek itu ada di tab data gitu ya. Di bagian what if analysis itu ada yang namanya Goalseek di sini ya. Nah, Goalseek nanti membutuhkan beberapa data. Yang pertama ada set cell. Jadi sel yang pengen kita setting nilainya nanti berapa atau kita setting nanti pengennya targetnya berapa gitu ya. Nah, selain set cell ataupun sel yang pengen kita setting nilainya, ada juga to value. To value ini maksudnya si sel yang kita setting itu pengennya ke nilai berapa ataupun ke to value berapa gitu ya. Dengan cara ya di baris berikutnya ada by changing cell. Jadi ada sel yang harus kita ubah-ubah. Nah, di sini set cellnya adalah error ya ataupun selisih antara L per V hasil hitungan dengan L per V hasil trial ataupun yang kita tentukan gitu ya. Nah, to value-nya ya. Jadi set cell-nya adalah ini ya. Nilai errornya to value-nya kita pengen ke 0 ataupun errornya sekecil mungkin gitu ya. Dengan cara mengubah suhunya gitu ya. Udah, kalau dirasa sudah cukup tinggal kita running ataupun jalankan. Nanti sistem bisa menghitung sendiri berapa sebenarnya nilai suhu yang tepat ketika kita menggunakan L per V-nya itu
0,6. Nah, ini udah berhenti hitungannya ataupun trialnya gitu ya. Kita dapatkan untuk L per V 0,6 dengan tekanan 1,45 atm, nanti suhu operasinya yang tepat ataupun yang sesuai adalah 79,711,096. Nah, suhu ini dan juga tekanan ini yang nanti akan dijadikan patokan untuk mendesain terutama ukuran dari si separator gitu ya. Oke, oke ya. Nah, kalau kita lihat gitu ya, kalau kemarin sudah saya kenalkan dengan solver gitu ya. Ini solver, ini wujud solver. Jadi di solver itu ada set objektif. Kalau di Goalseek ada set cell gitu ya. Kalau di solver ada to-nya, ada max, ada min, ada value of. Tapi kalau di Goalseek tadi adanya to value langsung ya, ke nilai. Changing cell-nya kita punya tadi by changing cell juga sama juga di solver di Goalseek punya, tapi yang bedakan yang paling membedakan adalah kalau di solver itu punya apa namanya ini constraint ataupun batasan-batasan yang harus disiapkan ataupun dipenuhi ya untuk mendapatkan nilai tertentu. Itu. Oke, ya. Jadi Excel kalian udah punya paling tidak beberapa fitur yang bisa kalian manfaatkan nanti ya kalau kalian mendesain suatu alat, entah itu alat pemisah ataupun alat reaksi gitu ya, seperti reaktor. Itu untuk Goalseek. Jadi saya harap kalian udah paham ya, jadi ya. Nah, kalau kita pengen tahu lagi, semisal ya tekanan operasinya kita pengen pakai tekanan operasi yang rendah aja lah, yang aman-aman gitu ya, semisal 1 atm. Ya, 1 atm. Nah, ini errornya naik lagi, berarti suhunya harus kita sesuaikan lagi gitu ya. Kalau per V-nya ini kita naikkan ke 0,7 deh. 0,7. Nah, nah kalau siapa? Eh, si solver, jadi bedanya Goalseek dengan solver, kalau Goalseek itu hanya bisa mengubah satu variabel saja. Tapi monggo nanti kalau kalian mau explore lagi Goalseek-nya gitu ya. Tapi selama ini Goalseek itu digunakan hanya untuk merubah ataupun mentrial satu variabel saja gitu ya. Tapi kalau di solver kan kita bisa mentrial dua variabel kayak kemarin ada contoh soal 150x plus 100y gitu ya, kita pengen mencari nilai maksimumnya, maka nilai x dan y ini yang kita trial gitu ya, sehingga didapatkan nilai z-nya maksimal ataupun minimal gitu ya. Nah, kalau di Goalseek gitu ya, di Goalseek itu kita hanya bisa mengubah satu variabel saja. Jadi gini, kalau Goalseek, kalau kalian hanya pengen mengubah ataupun mentrial satu variabel saja, kalian gunakan Goalseek. Kalau itu tidak ada constraint-nya, jadi kalian bisa menggunakan Goalseek. Tapi kalau kalian pengen mentrial dua variabel dan dia memiliki beberapa constraint, ya lebih baik kalian menggunakan solver saja, ya. Oke, kita coba lagi, ya. Oke, tadi saya ubah tekanannya itu menggunakan 1 atm gitu ya. Terus L per V-nya saya ubah lagi ke 0,7 gitu ya. Nah, di sini kita pengen tahu berapa suhu yang tepat gitu ya. Kalau kita menggunakan L per V-nya 0,7, tekanannya 1 atm gitu ya. Balik kita ke Goalseek ya. Set cell-nya. Jadi ingat-ingat set cell-nya itu sel yang pengen kita set ke nilai tertentu gitu ya. Jadi di sini kita pengen set errornya itu nanti to value-nya ke 0. Jadi kita pengen errornya ini nanti sekecil mungkin ataupun mendekati 0 dengan cara merubah si suhu. Oke. Ya, ini ya. Jadi untuk tekanan 1 atm dengan L per V-nya 0,7 gitu ya, suhu operasinya nanti adalah 61,8533 derajat Celcius atau 335,0033 Kelvin gitu ya. Itu. Nah, itu salah satu fitur yang dimiliki oleh Excel yang bisa membantu kalian untuk men-trial nilai
dari suatu variabel ya. Jadi saya ulangi lagi, kalau kalian pengen men-trial satu variabel, kalian cukup menggunakan kursik saja jika di sana tidak ada constraint, ya. Tapi kalau kita pengen men-trial dua variabel, gitu ya, dan di sana ada constraint, lebih baik kalian nanti menggunakan solver, gitu ya. Itu bisa kalian coba-coba nanti ya, bikin soal sendiri mungkin ya, untuk apa? Bagaimana menerapkan ataupun mengoperasikan Goldseek dan juga mengoperasikan si server gitu ya. Oke, yang berikutnya mungkin ini kemarin yang kalian pelajari tentang ruang kota ya. Kok kemarin kita pelajari ruang kota sih Pak? Ruang kota itu buat apa gitu? Nah di sini ya. Jadi nanti kalau kalian skripsi gitu ya, dapat reaktornya reaktor alir pipa ataupun reaktor fixed bed gitu ya, yang mana perubahan konversinya itu ya tergantung dari seberapa panjang ataupun seberapa tinggi reaktor tersebut gitu ya. Jadi tidak hanya perubahan konversi saja, tapi juga perubahan suhu, entah itu suhu reaksi ataupun suhu pendinginnya gitu ya. Dan juga perubahan tekanannya, kalau dia sangat tergantung dari panjang ataupun tinggi reaktor, berarti kita menerapkan metode Runkuta untuk mengetahui perubahan-perubahan entah itu konversi, entah itu tekanan, entah itu suhu gitu ya eh, dalam proses tersebut ataupun dalam reaktor tersebut. Nah, di sini yang paling mencolok gitu ya kalau kalian ngobrol-ngobrol ke tingkat kalian gitu ya, kok tiba-tiba ini reaktor apa kak gitu, fixed bed, reaktor fixed bed gitu ya, fixed bed tuh kayak mana gitu ya. Nanti kalian jangan kaget nanti ya, bahwa datanya nanti harus di trial cukup panjang gitu ya, cukup panjang. Mana ya trialnya? Oh ini di Rumukuta ini ya. Jadi ini ya, kalau yang asli ya banyak banget gitu ya. Kalau kemarin kita hanya mencoba menggunakan konstanta K saja gitu ya. Tapi nanti kalau kalian udah nyoba apa fixed bed gitu ya, kalau nanti pembimbing kalian itu membolehkan menggunakan Excel menghitung rumputanya, itu nanti selain K1 itu juga ada L1, ada M1, juga ada N1. K, L, M, dan N itu apa gitu ya. Nah, itu sebenarnya sama mereka gitu ya. Kalau di ruang kotak kemarin kita hanya menggunakan satu fungsi saja ataupun satu persamaan saja gitu ya. Nah, eh, tapi di ruang kota itu nanti kita akan menggunakan 4 persamaan yang akan kita trial gitu ya. Akan kita trial gitu ya untuk mendapatkan 4 perubahan dari masing-masing variabel ya. Nah, di sini variabel yang pertama itu adalah variabel konversi gitu ya. Nah, di sini persamaannya bahwa perubahan konversi seiring dengan perubahan panjang reaktor itu nanti akan sama dengan kecepatan reaksi dibagi dengan laju inputnya gitu ya, dikali dengan AV per P dikurangi 1 min epsilon ya, dikalikan dengan A gitu ya. Terus nanti ada perubahan suhu ya, perubahan suhu terhadap perubahan tinggi reaktor gitu ya. Terus juga ada perubahan suhu, kalau ini suhu reaksi ya, ataupun suhu reaktor. Ya, ada perubahan suhu pendingin ataupun pemanas yang digunakan untuk menjaga si reaktor ataupun kondisi operasinya itu bertahan pada suhu tertentu ataupun pada kondisi optimumnya. Terus juga ada perubahan tekanan terhadap perubahan panjang ataupun tinggi reaktor, gitu ya. Jadi kalau kemarin kita hanya menggunakan satu persamaan saja, tapi nanti kalau di mana di Peaceback Creator ini terutama kalian nanti akan menggunakan minimal 4 persamaan yang harus di trial untuk mencari eh, berapa sebenarnya konversi maksimal ataupun berapa tinggi suatu reaktor, karena fixed bed itu nanti reaktornya tegak gitu ya. Jadi berapa sih tinggi reaktor untuk mendapatkan konversi yang maksimal. Nah, di sini didapatkan konversinya, konversi reaksi itu nanti berdasarkan referensi ya, gitu ya.
Jadi ini mungkin ya di 0,98 ini gitu ya. Jadi konversinya itu konversi maksimalnya 98, maka dikonversi 98% kita bisa mendapatkan data tinggi reaktornya sekian gitu ya. Terus suhunya nanti 583 Kelvin, suhu pendinginnya nanti nggak pun pemanasnya ya. Oh ini pendinginnya 580 dan juga tekanannya nanti akan kita dapatkan 1,4979. Ya, gitu ya. Jadi ruang kuta itu kalian pelajari salah satunya nanti akan kalian terapkan untuk menghitung ya, menghitung ataupun mentrial perubahan konversi berdasarkan perubahan tinggi tinggi reaktor gitu ya. Sehingga dari konversi maksimal ataupun konversi optimum yang disyaratkan akan kita dapatkan tinggi ataupun panjang reaktornya, suhu akhir ataupun suhu eh, maksimal gitu ya dari reaksinya, terus perubahan suhu pendingin ataupun pemanasnya dan juga perubahan tekanan yang terjadi di dalam reaktor tersebut gitu ya. Sehingga tiga data ini gitu ya yang akan nanti menjadi data output dari reaktor fixed bed ataupun reaktor pipa ataupun reaktor fixed bed single cup gitu ya. Nah, dari situ nanti bisa kita plotkan grafik konversinya. Jadi di sini nanti bisa kita buat grafik korelasi antara panjang reaktor dengan konversinya gitu ya. Grafik suhu ya, suhu pendingin gitu ya, dengan panjang reaktornya gitu ya. Dan juga nanti dari situ kita bisa eh, mendesain dimensi dari reaktor gitu ya. Jadi apa-apa yang kalian pelajari kemarin ataupun semester sebelumnya, insya Allah akan kalian gunakan lagi ataupun kalian manfaatkan lagi ataupun berdayakan lagi di semester berikutnya. Jadi jangan langsung kalian lupakan. Intinya begitu ya. Oke, mungkin satu lagi ya, salah satu penerapan Golsik mungkin di sini ya, di menara distilasi gitu ya. Sebentar, saya carikan dulu. Oke, ya mungkin teman-teman udah ada yang tahu ya ini ya. Jadi kalau di menara distilasi gitu ya, kita harus menentukan berapa sih suhu dan tekanan umpan gitu ya, dan juga berapa sih suhu dan tekanan top ataupun eh, bagian atas gitu ya, dan juga berapa sih suhu dan tekanan pada kondisi bottom ataupun bawah gitu ya. Jadi kalau di menara distilasi itu kan mungkin sama kayak separator tadi gambarannya ya. Jadi kalau semisal ini deh, ini ya, ini menara distilasi gitu ya, ada input di sini gitu ya. Inputnya ini harus kita sesuaikan dulu gitu ya, nilai suhu dan tekanannya, tekanan operasinya. Terus nanti ada produk yang keluar sebagai produk atas dan juga ada produk yang keluar sebagai produk bawah. Nah, suhu keluaran produk atas ini juga harus kita tentukan nih gitu ya, berdasarkan komponennya masing-masing gitu ya. Nah, berapa sih tekanan dan suhu keluaran dari top produk dan juga berapa sih suhu dan tekanan dari bottom produk. Nah, di situ juga kita memanfaatkan fitur Golsik gitu ya, fitur Golsik. Jadi kalau di kondisi operasi atas gitu ya, jumlah total dari komponen uapnya ataupun YI-nya itu harus sama dengan satu ya. Kalau kondisi operasi bawah itu total kondisi uapnya ataupun fraksinya itu juga sama dengan satu gitu ya. Dan juga sama nanti kalau kita acuannya adalah YI semua gitu ya, fraksi mol ya.
fraksi mol pada kondisi uapnya gitu ya, maka totalnya si YI ini harus sama dengan 1 gitu ya. Nah, harus sama dengan satunya itu kita lihat dari kondisi operasinya gitu ya. Kondisi operasinya misal ya. Ini kondisi operasi di top ataupun atas. Jadi kalau MD itu ini yang harus kalian hati-hati betul. Jadi kenaikan kondisi operasinya itu mulai dari atas ke bawah itu semakin tinggi. Maksudnya gini, tekanan itu yang paling atas itu yang paling rendah, tengah nanti sedang gitu ya. Bawah itu yang paling tinggi. Ya, sama juga dengan suhu ya gitu ya. Suhu itu kalau di kondisi operasi atas ataupun di bagian keluaran atas itu yang paling rendah, tengah nanti ataupun umpan itu yang tengah-tengah gitu ya. Maksudnya lebih tinggi daripada yang atas gitu ya. Nah, yang bagian bawah itu nanti akan lebih tinggi daripada bagian yang tengah. Kalau nanti ada perbedaan di situ berarti harus kalian cek lagi perhitungannya gitu ya. Oke, semisal di atas kita pengen tekanannya 0,9. Oke, 0,8 deh. 0,8. Nah, maka YI-nya nanti ini akan berubah ya. Nah, ini kita pengennya nilainya tetap 1 di sini. Sehingga ada variabel ataupun sel yang harus kita trial. Nah, sel yang harus kita trial adalah suhunya. Sama kayak tadi di separator juga sama. Jadi yang pertama kita tentukan dulu tekanannya sehingga suhunya nanti yang harus kita trial gitu ya. Ini juga kita menggunakan Golsig. Ada di data, ketika analisis, ada Golsig. Nah, kita pengennya Y ini harus ke nilai 1 gitu ya. Y changing cell-nya adalah suhu. Nah, gini. Sehingga didapatkan kalau dengan tekanan 0,8 atm, maka suhu bagian top menara distilasinya harus 174,2525 derajat Celcius. Gitu ya. Tuh, sama juga dengan kondisi bawah. Kondisi bawah itu tekanannya paling tinggi sehingga misal kita naikkan jadi 1,2 gitu ya. Nah, ini YI-nya berubah nih 0,8 harus kita ubah jadi 1 sehingga kita gunakan Golsig lagi ya. Total YI-nya harus ke 1 nilainya gitu ya. By changing cell-nya si suhu ya. Oke. Nah, ubah lagi ya. Makin tinggi lagi ya. Sesuai dengan persamaan gas ideal bahwa semakin tinggi tekanan suatu proses maka titik didihnya ataupun suhunya juga akan ikut mengalami kenaikan. Itu untuk pertemuan kali ini. Jadi saya memberikan gambaran kalian gitu ya. Solver terutama Golsig gitu ya. Itu nanti akan banyak kalian manfaatkan dalam perancangan alat-alat proses gitu ya. Kalau nanti kalian masih menggunakan Excel dalam menghitung ataupun merancang alat proses, menurut saya sih masih akan kalian gunakan Excel ini gitu ya. Dan juga bagaimana ruang kota itu kalian manfaatkan terutama untuk mendesain ataupun menghitung menentukan kondisi operasi dari suatu reaktor gitu ya. Oke, itu untuk video kali ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.